Halo teman-teman semua, aku Atas Hargana dari channel TechDoom, Teknologi Doom. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah akhirnya kita ketemu lagi nih di konten selanjutnya, yaitu rakit komputer lagi. Nah di konten kali ini spesial banget karena kita akan merakit PC yang tentunya budgetnya itu benar-benar minim tapi mendapatkan full set alias dapat CPU, monitor, dan juga keyboard mouse. Komputer di sebelahku ini menghabiskan budget hanya 5 juta saja, sudah full set semuanya. Kalian pasti penasaran kan? Nanti kita simak ya part-partnya pakai apa aja nih. Nah sebelum aku ngasih tahu part-partnya pakai apa aja, jadi di rakitan komputer kali ini kegunaannya untuk rakit komputer bocil, anak-anak SMP zaman sekarang. Nah, anak-anak SMP zaman sekarang atau anak sekolahan itu membutuhkan komputer atau laptop untuk kebutuhan sekolah ya tentunya, karena masih pandemi saat ini ada yang online itu membutuhkan komputer device untuk sekolah online begitu teman-teman. Jadi untuk PC bocil ini mungkin membutuhkannya hanya spek seperti ini ya yang nanti akan aku jelaskan. Tentunya komputer sebelah ini cakep banget, kita pakai casing yang beda nih karena berwarna putih. Tapi kita mau lihat nih, cepet gak ya kalau PC 5 juta itu? Kita coba buka Chrome. Kenceng kan? Kita buka Word. Tuh kenceng kan? Kita buka PowerPoint. Kenceng banget, gila. Emang nggak main-main ini komputer ini dewa parah untuk di harganya 5 juta aja. Oke langsung aja kita bahas, ini dia part-partnya. Yang pertama aku menggunakan prosesor dari AMD yaitu AMD Athlon 3000G. Prosesor ini memiliki 2 core dan juga 4 thread, clock frekuensi di 3,5 GHz. Dan prosesor ini spesial banget karena unlock atau bisa di overclock. Menggunakan motherboard yang support tentunya. Prosesor ini juga sudah include dengan fan-nya, jadi kalian tidak perlu menggunakan fan atau membeli fan tambahan ya teman-teman, ini udah include. Tentunya 2 core dan juga 4 thread cocok banget nih untuk penggunaan PC yang budgetnya terbatas dan juga pasti udah cukup karena tidak menggunakan PC ini sebagai pekerjaan yang berat. Mungkin gaming-gaming ringan masih oke lah. Nah yang terpenting di dalam prosesor ini terdapat Radeon Vega 3 grafik yang bisa menghandle untuk mengeluarkan display dan juga pekerjaan cukup ringan. Masih oke lah. Tentunya untuk main game-game kecil-kecilan ini masih bisa banget karena Vega 3 grafik ini ya kalian juga tahu lah integrated dari AMD, Ryzen dan juga Athlon itu udah mantep banget. Apalagi prosesor ini bisa di overclock ya. Jadi makin mantap lagi tentunya. Nah untuk PC rakitan zaman sekarang pastinya harus bundling ya karena mengingat demandnya tinggi tapi pasokannya dikit ya. Jadi kita harus bundling dengan motherboard yaitu kita menggunakan Gigabyte A320M S2H. Motherboard ini memiliki chipset A320 ya yang sayangnya belum support untuk overclocking. Jadi nggak usah di overclocking sih untuk PC SMP, bocil SMP zaman sekarang ya. Chipset A320 ini pastinya chipset yang paling low end ya dari awal Ryzen keluar. Jadi ya untuk menangani 2 core dan juga 4 thread prosesor dari AMD Athlon 3000G ini sudah maksimal banget tentunya. Plus motherboard ini sudah AMD Ryzen 3000 series ready ya. Jadi kalian kalau mau upgrade ke 3200G atau Ryzen 5 3400G masih oke banget, masih bisa. Atau kalau misalnya kalian punya VGA card bisa pakai AMD Ryzen 5 3600 itu bisa. Motherboard ini hanya memiliki 2 slot RAM dan juga sudah ada 1 slot M.2 yang support dengan NVMe Gen 3 x 4. Jadi kalian mau pakai SSD NVMe bisa banget. Ada 2 PS2 port, DSAP, DVI-D, HDMI, 4 USB 3.1 Gen 1, 2 USB 2.0, Realtek Gigabit Line, audio combo jack. Nothing special dari motherboard ini ya. Motherboard ini dan juga prosesor aku dapatkan di harga 2.200.000. Aduh, mahal sekali ya, bos. Beralih ke RAM aku menggunakan Vigen Rescue DDR4 4GB 2666 MHz. RAM ini tentunya ya cukup-cukup aja ya. Ini RAM model telanjang tanpa heatsink, nothing special juga.
Tapi ya dengan budget segini ya udahlah ya. 4 GB cukup. Untuk RAM sendiri sih ya untuk kebutuhan kayak gini-gini doang mah udah mantap banget ya, udah oke. Dan juga garansi dari Vigen tentunya nggak bisa diragukan karena ini memiliki garansi lifetime. Jadi kalau rusak langsung ganti baru. Aman bos. RAM ini aku dapatkan di harga 300.000 ya. Untuk storage yang aku gunakan hanya satu aja ya, yaitu SSD dari Vigen Turbo 256 GB SATA teman-teman. Jadi SSD ini sudah sering aku gunakan dan kenapa kok aku milih SSD aja, kenapa nggak konfigurasinya dual storage seperti SSD plus HDD. Bisa aja sih teman-teman untuk kalian yang mau rakit komputer menggunakan SSD 128 GB dan 500 GB untuk hard disk storage yang lebih gede dan juga dengan budget yang sama. Cuman aku memilih untuk SSD aja karena agar lebih mudah aja dan juga aksesnya lebih cepat ya kalau mengakses sebuah data. Tergantung kalian sih mau yang mana. Dan juga aku menghindari kerusakan juga dari hard disk. Takutnya itu file-filenya bisa hilang ya karena hard disk rusak. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan SSD juga bisa rusak sih. SSD ini aku dapatkan di harga 500.000. Oke, berlanjut kita langsung ke casing. Nah, casing yang aku gunakan yaitu dari Armageddon Nimitz TR1100. Jadi ini adalah casing yang sering aku gunakan ya, tapi bedanya ini berwarna putih. Yang biasa aku gunakan itu berwarna hitam. Casing ini sudah include dengan 3 fan dan juga full tempered glass di depan dan juga di samping. Udah mantep banget. Bodinya berwarna putih dan juga ini untuk build quality-nya sendiri sih oke aja ya, boleh lah. Side covernya masih ada timbul ya karena untuk kabel management. Tidak lupa juga ini motherboard yang support adalah MATX ya teman-teman. Untuk casingnya sendiri ini sudah include dengan PSU yang aku gunakan yaitu Armageddon Voltron FX235 ya. Emang pakai PSU bawaan karena budgetnya ya terbatas. Cuman ya untuk kedepannya mungkin upgrade ya untuk PSU-nya biar makin aman lagi. Mengingat keterbatasan budget ya oke lah ya 5 juta full set loh. Untuk casing dari Armageddon Nimitz TR1100 aku dapatkan di harga 600.000. Oke, kita beralih untuk full setnya. Yang pertama adalah monitor. Oke, monitornya aku menggunakan dari SPC SM19. Jadi monitor ini monitor kelas kantoran ya. Tentunya masih menggunakan panel TN dan juga beresolusi 900 pixel. HD, Full HD, HD Plus 900p ya. Refresh rate-nya sudah 60 Hz. Jujur aja ya ini jelek gitu loh. Ya kalian mau expect apa gitu loh. Yang penting nampil di layar dan juga masih bisa dilihat lah ya. Mungkin kalau misalnya buat budget yang terbatas kayak gini oke banget ya. Dan juga untuk main-main game kecil-kecilan ya boleh lah. Ketajamannya itu sangat ngeblur gitu. Dibandingin aku ngelihat panel IPS yang sangat tajam, terus melihat monitor ini kayak aduh kurang gitu ya. Dan untuk kalibrasi warnanya sendiri aduh berantakan sekali, agak kekuningan dan kebiruan ya. What can you expect gitu. Jadi monitor ini aku dapatkan di harga 1.200.000. Oke, untuk keyboard dan mouse aku menggunakan Logitech MK120. Ini tentunya sudah sering aku gunakan juga untuk komputer full set kayak gitu. Jadi keyboard ini dan mouse udah cukup oke ya dengan harganya segitu dan tentunya Logitech. Aku mendapatkan Logitech MK120 keyboard dan juga mouse di harga 150.000 aja. Oke, itu semua part-part yang aku gunakan di rakitan komputer kali ini ya teman-teman. Langsung aja, ini dia list harganya. Nah itu dia semua list harganya ya teman-teman. Murah banget gak sih? Murah banget. Nah langsung aja kita lihat performanya gimana sih. Apakah masih bisa digunakan untuk ngegame. RAM 4 GB loh. Nah RAM 4 GB ini tentunya cukup sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari. Tetapi untuk ngegame sendiri mungkin membutuhkan dual channel. Mungkin harus ditambahkan 4 GB yang sama. Karena prosesor AMD itu saat ini membutuhkan frekuensi yang tinggi dan juga dual channel ya teman-teman. Agar performanya semakin meningkat. Ibarat kata untuk meminggul suatu kayu yang besar itu lebih enak dipinggul dengan 2 orang daripada 1 orang aja. Istilahnya begitulah ya. Ya udahlah ya, kita cek. Ini dia benchmarknya.
kalian tadi udah lihat benchmarknya, menurut kalian oke apa enggak? Mantap apa enggak? Nah kalau menurutku sendiri sih, aduh gila, untuk 5 juta full set loh, ini udah mantap banget sih. Udah, ya zaman now itu udah bisa untuk ngegame tipis-tipis ya, udah mantap banget. Dan juga untuk produktivitas seperti Word, Office, dan juga ngelihat YouTube itu udah mantap banget lah ya. Udah lebih dari cukup dari budget yang kita keluarkan. Game GTA 5 sendiri jalan loh di settingan normal dan juga di 900p, padahal di HD Plus itu masih bisa jalan sekitar 40 fps. Udah smooth lah ya untuk game GTA 5, padahal RAM-nya cuma 4 GB loh. Wah, mantap. Selain itu untuk game lainnya masih bisa jalan dan juga masih oke ya, playable tentunya. Jadi konklusinya untuk gaming kecil-kecilan masih bisa diterima. Untuk pemakaian sehari-hari seperti mengerjakan tugas di Word, di PowerPoint, Excel, ini udah lebih dari cukup ya tentunya. Untuk nonton YouTube di 1080p dan juga web browsing itu sudah maksimal banget karena prosesornya itu oke ya. Cuman kalau misalnya buka tab yang banyak mungkin keterbatasan ya, karena RAM-nya hanya 3 GB dipotong 1 GB untuk integrated grafiknya Radeon Vega 3 grafik. Untuk bicara mengenai kelebihan dari komputer ini, untuk bocil SMP itu juga udah mantep banget ya. RAM-nya juga masih ada 1 slot, artinya upgradeable. Udah pakai Athlon 3000G, prosesor zaman sekarang, motherboardnya support Ryzen 3000 series. SSD-nya juga udah gede, 256 GB. Bisa upgrade juga, mau upgrade hard disk atau SSD juga bisa. Ya udah lebih dari cukup ya untuk anak bocil SMP. Tapi bicara mengenai kekurangannya, ya tentunya banyak. RAM-nya masih 4 GB, PSU-nya masih kurang bagus, monitornya juga kurang. Buat ngegame berat ya kurang. Ya udah gitu, untuk 5 juta ya dapatnya kayak gini. Ya menurut kalian gimana? Worth it apa enggak untuk rakit komputer 5 juta full set kali ini? Nah kalau menurutku sendiri pasti worth it banget untuk pekerjaan yang mini-mini masih oke. Nah bagi kalian yang ingin rakit komputer seperti ini full set 5 juta atau kalian ingin menanyakan mengenai hal-hal teknologi zaman sekarang, langsung aja chat DM IG @atasa_ergana dan juga @techdung. Mantap banget ya. Langsung aja follow dan juga kalian DM ya. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Sekian dan goodbye.